Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimulaningsih, NIM 18550354. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi pribadi. Apa sih komunikasi pribadi itu? Jadi, komunikasi pribadi itu sangat berperan penting dalam pemasaran, seperti dialog pribadi antara pemasar dan pelanggan. Gak semua harus perusahaan yang dapat menarik pelanggan, tetapi kita juga harus dapat menarik pelanggan, bahkan antara pelanggan dan perusahaan harus saling menjangkau, sehingga konsumen memiliki peran yang lebih banyak untuk berpartisipasi dalam proses. Adapun bab tentang komunikasi pribadi yaitu salah satunya pemasaran langsung yang akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran langsung. Yang kedua, pemasaran interaktif dan hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran interaktif. Yang ketiga, dan hal-hal yang berkaitan dengan merancang angkatan penjualan. Yang keempat, mengelola tenaga penjualan dan hal-hal yang berkaitan dengan tenaga penjualan. Adapun pemasaran langsung ialah pengguna saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang atau jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Adapun saluran pemasaran langsung meliputi yang pertama surat langsung. Pemasaran langsung adalah pengiriman tawaran pemberitahuan alat pengingat atau sesuatu yang lain kepada seseorang. Selanjutnya, pemasaran katalog. Kegiatan ini melibatkan penyusunan daftar item yang ditawarkan untuk dijual dengan deskripsi masing-masing produk, harga, dan data lain yang relevan. Yang ketiga, telemarketing. Apa sih itu telemarketing? Jadi, telemarketing adalah pengguna telepon dan pusat layanan telepon atau call center untuk menarik calon pelanggan dan menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan. Pemasaran interaktif itu adalah pemasaran yang menggunakan saluran elektronik untuk berkomunikasi dan menjual secara langsung ke pelanggan. Selanjutnya, mengelola tenaga penjualan. Adapun cara untuk mengelola tenaga penjualan yang pertama yaitu merekrut dan memilih perwakilan penjualan. Yang kedua, melatih dan menyeleksi perwakilan penjualan. Yang ketiga, memotivasi perwakilan penjualan. Yang keempat, mengevaluasi perwakilan penjualan. Merancang angkatan penjualan. Perwakilan penjualan membawa peluang informasi yang banyak dibutuhkan mengenai pelanggan. Karena itu, perusahaan perlu dengan seksama mempertimbangkan masalah-masalah dalam desain tenaga penjualan, yaitu yang pertama, tujuan dan strategi tenaga penjualan. Wiraniaga harus tahu bagaimana mendiagnosis masalah pelanggan dan mengajukan solusi, serta menunjukkan kepada calon pelanggan bahwa perusahaan yang mereka wakili dapat membantu meningkatkan profitabilitas pelanggan. Yang kedua, struktur tenaga penjualan. Perusahaan yang menjual banyak produk ke berbagai jenis pelanggan mungkin memerlukan struktur produk atau pasar. Perusahaan mapan harus merevisi struktur tenaga penjualannya ketika kondisi pasar dan ekonomi berubah. Selanjutnya yang ketiga, ukuran tenaga penjualan. Adapun tahap-tahap ukuran tenaga penjualan yaitu yang pertama, mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas ukuran menurut volume penjualan tahunan. Yang kedua, menentukan frekuensi kunjungan yang diinginkan untuk setiap kelas pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pelanggan dalam setiap kelas ukuran dengan frekuensi kunjungan. Selanjutnya yang keempat, kompensasi tenaga penjualan. Untuk menarik wiraniaga berkualitas tinggi, perusahaan harus mengembangkan paket kompensasi yang menarik. Perusahaan harus menghitung 4 komponen kompensasi
Keunggulan tenaga pemasaran penjualan, interaktif yaitu jumlah tetap, jumlah sangat variabel, berperan penting tunjangan dalam pengeluaran, pemasaran. manfaat Yang seperti pertama, liburan yang web dibayar sangat efektif perusahaan. untuk menjangkau masyarakat sepanjang ini. Karena pada generasi saat ini banyak masyarakat yang lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, laptop, gadget, dan lain-lain. Yang kedua, pemasar dapat menempatkan iklan berdasarkan kata kunci dari mesin pencari. Jadi agar masyarakat tuh mudah untuk mencari apa yang mereka inginkan. Itulah paparan dari komunikasi pribadi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.